adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini adalah Minggu tanggal 19 Desember 2021. Minggu ini adalah Advent keempat. Tema kita hari ini adalah Allah beserta kita. Allah beserta kita. Udah siap Alkitabnya? Udah siap kidung jemaatnya? Udah siap uang persembahannya? Oke, yuk kita mulai aja yuk ibadah kita. Sama-sama kita buka kidung jemaat kita. Kidung jemaat nomor 10. Kita buka kidung jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Halo, apa kabar adik-adik semua? Selamat hari Minggu, semoga kita sehat-sehat semua. Mari kita berdoa sebelum memulai kebaktian kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Pada hari ini kami masih diberikan atas kehidupan dan kesehatan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk memulai untuk kebaktian kami pada hari ini. Tuhan Yesus saja yang bertindak dan membimbing kami awal pertengahan hingga akhir pada kebaktian ini Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan kami mendoakan untuk anak-anak sekolah kami, Kau berkati dalam kesehatannya, dalam sekolahnya, dan juga untuk adik-adik yang dapat bergabung pada hari ini Tuhan. Ya, kurang sehat kiranya Engkau berikan kesembuhan hingga pada minggu yang akan datang kembali berkumpul bersama-sama dengan kami. Kami juga mendoakan untuk para kakak yang pada hari ini membawakan firman, memberikan pelayanan, pujian. Kiranya Kau berkati kakak guru sekolah minggu dapat pelayanan yang baik pada hari ini. Kami juga mendoakan untuk orang tua kami, orang tua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, berikan mereka kesehatan, panjang umur, berkat rezeki. Tidak lupa kami mendoakan untuk pelaksanaan Natal sekolah minggu pada tanggal 18 dan 19 Desember. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati sehingga acara tersebut berjalan dengan baik dan kami dapat memuji Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mohon kiranya
Engkau saja yang berkati negara dan bangsa kami, terutama dari pandemi COVID Tuhan, kami ampun atas dosa dan salah kami Tuhan, lagi kiranya Engkau saja yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita nyanyi lagi Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Shalom adik-adik. Horas, Abang akan menyampaikan warta sekolah minggu untuk kita untuk minggu ini. Natal sekolah minggu besar, Natal kita ya adik-adik, nanti diadakan tanggal 19 Desember jam 17. Adik-adik standby di rumah ya, dengan pakaian suasana Natal. Tidak mesti baru adik-adik, tapi rapi ya, tapi rapi kalian di rumah ya. Kemudian pada acara Natal itu nanti ada acara penyalaan lilin. Adik-adik di rumah juga ikut menyalakan lilin ya. Paham ya adik-adik? Yang ketiga, tanggal 25 Desember ada ibadah Natal, itu gabungan ya deh, Natal gabungan, ibadah Natal sekolah minggu. Tanggal 26 juga ada ibadah minggu biasa, ibadah akhir bulan ya. Terus adik-adik, tugas-tugas kreativitas juga selalu ada dan kerjakan, kumpulkan kepada gurunya masing-masing ya adik-adik. Absen adik-adik tetap juga berfungsi ya dan berjalan ya adik-adik. Dan yang terakhir adik-adik, hadiah Natal ya untuk yang kelas besar akan dibagikan kepada kalian ya tanggal 25 dan 26 Desember 2021. Itu jam 15 sampai jam 13 sampai jam 15 atau jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ingat ya adik-adik, jam 13 sampai jam 15 atau jam 1 sampai jam 3 sore. Ya. Diserahkan dengan drive-thru, tapi daftarkan dulu dirimu pada guru masing-masing di kelasnya ya. Kapan adik-adik mengambil tanggal 25 atau tanggal 26 ya adik-adik? Paham adik-adik ya? Oke. Demikian warta kita.
Tuhan memberkati kita. Di adik sekolah minggu, Abang akan memberikan satu ayat untuk menjadi ayat hafalan pada tanggal 19 bulan 12 2021. Diambil dari Matius 5 ayat 17. Buka Alkitabnya dari Matius 5 ayat 17. Abang akan bacakan, diikuti. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Abang ulangi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu ayat hafalan bagi kita pagi ini, dan dihafalkan adik-adik, ya, menjadi ayat hafalan buat adik-adik dan dihayati supaya adik-adik dapat melaksanakannya dan mengerti apa yang diminta ayat tersebut. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 dengan lagu Ku Songsong Bagaimana. Ku songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana kasur yang hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berseru. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semakin sukacita ya, karena minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent keempat. Minggu dimana adalah minggu Advent yang terakhir. Masa penantian kita segera berakhir, sudah berakhir karena kita sudah mengakhiri Advent keempat ya. Sebab itu di minggu ini cerita yang akan kakak bawakan adalah pemberitahuan tentang kabar sukacita, kabar baik, kabar di mana Tuhan Yesus memberitahukan kepada Maria bahwa seorang anak akan lahir, penyelamat dunia. Yuk kita mulai. Kita punya khotbah. Tentunya sebelum kita bercerita tentang kelahiran, pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup.
Bapa kekekalan, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya, panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Segala puji hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa, karena kasih-Mu yang begitu setia menemani kami hari lepas hari, sehingga kami akan segera mengakhiri bulan Desember ini. Bapa, saat ini kami kembali berkumpul bersama anak-anak kami sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama, menundukkan kepala kami, menaklukkan hati kami, pikiran kami di bawah kehendak Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti dan memahami cerita daripada firman Tuhan. Bahkan cerita itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjalani segala aktivitas kami hari lepas hari. Tolong kami Kristus, pimpin bimbing kami, berkati setiap anak-anak yang mendengar, bahkan orang tua yang turut mendengar, bahkan kakak dan abang guru sekolah minggu juga yang mendengar, agar iman kami hari lepas hari semakin dikuatkan, agar kehendak Bapa di dalam hidup kami semakin boleh kami terima dengan lapang dada, karena kami tahu ada rencana, ada rancangan Tuhan di dalam segala kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas segalanya kami menyadari akan keterbatasan kami, perbuatan kami, sikap kami. Sebab itu Kristus, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah kami Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati yang memberitakan, Engkau memberkati yang mendengarkan, sehingga kami semakin bersatu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, kekal selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan saat ini yang akan kakak bawakan di minggu Advent keempat ini adalah diambil dari Perjanjian Baru ya, yaitu di dalam Injil Lukas. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Sudah disiapkan firman Tuhan ya? Biar kita baca bareng-bareng ya. Kakak ambil dulu ya kacamata kakak, biar kakak bisa baca dengan baik. Oke, sebentar ya Dek ya. Ya, firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunanmu Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu
kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau bahas ya, apa yang mau kita ambil daripada cerita firman Tuhan ini. Adik-adik, di dalam Lukas 1 ayat 26 ini, malaikat memberitahukan, malaikat menginformasikan kepada Maria, seorang perawan ya, untuk bahwa Maria akan diberikan kasih karunia, dipilih untuk pada akhirnya ia akan mengandung seorang bayi yang akan dinamai Yesus ya. Jadi bayi itu adalah bayi daripada Roh Tuhan itu sendiri. Bayi itu adalah bayi yang dirancang oleh Tuhan untuk boleh hadir lewat kandungan seorang perawan Maria. Sebab itu Maria menjadi bingung, menjadi heran, menjadi bengong gitu kali ya bahasa sehari-harinya ya. Kok bisa? Mana mungkin? Saya belum bersuami. Begitu ya. Tetapi Tuhan berkata, Maria jangan takut ya. Engkau perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh mengandung seorang bayi. Kasih karunia akan menyertai engkau. Engkau akan melahirkan seorang bayi yang akan diberi nama Yesus, yang akan menjadi raja atas segala, menjadi raja. Sebentar kakak cek ya di ayat yang keberapa. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, di ayat 35. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Bayangkan adik-adik ya. Jadi sungguh pada cerita ini ada suatu kabar baik yang disampaikan oleh malaikat ya, malaikat Gabriel kepada Maria, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang kudus. Jadi Maria dipilih untuk boleh melahirkan anak itu. Ya, sebab itu Maria menjadi heran, dan Tuhan Allah lewat malaikat Gabriel mengetahui bahwa Maria adalah seorang wanita biasa yang memiliki rasa cemas. Sebab itu dikatakan jangan takut, ya. Jangan takut, Roh Tuhan akan menaungi engkau. Roh Kudus akan menyertai engkau. Engkau akan diberi kekuatan untuk melewati hari-hari tersebut. Karena pada masa itu seorang perempuan dalam kondisi yang tidak bersuami lalu bisa mengandung, itu adalah merupakan suatu aib yang tidak terbilang ya adik-adik ya. Sebab itu Maria merasa takut. Mana mungkin, aku belum bersuami. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Segala sesuatu yang di dalam rancangan Tuhan itu pasti akan terjadi, karena Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Demikian pula pada cerita ini, yaitu demikian pula yang terjadi pada Maria, bahwa engkau gak usah takut, engkau gak usah cemas ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab itu pada akhirnya di ayat nomor berapa ini, 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebab itu adik-adik, kita harus melihat kebersediaannya Maria untuk menerima Maria menjadi legowo gitu. Maria menjadi menerima dengan lapang dada kehendak Allah di dalam diri dia. Makanya dia katakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebab itu Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena aku adalah hamba Allah, karena aku adalah milikmu, karena aku adalah ciptaanmu, karena aku tahu bahwa rancangan yang engkau berikan kepadaku itu adalah yang terbaik.
Ya adik-adik ya, kalau Maria pada saat ini ya adik-adik ya mau menyadari, menerima dengan lapang dada kehendak Allah di dalam diri dia, ya, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Mampukah kita menerima, melakukan, menjalani kehendak Allah di dalam diri kita? Kita pasti tahu adik-adik, kehendak Allah di dalam diri kita itu belum tentu kita setuju gitu, belum tentu kita bisa legowo, belum tentu kita bisa menerima dengan lapang dada, karena kehendak Allah belum tentu kehendak yang menyenangkan hati kita. Kalau kehendak yang menyenangkan hati kita siapa? Ya kehendak kita sendiri gitu, pribadi kita, mau-maunya kita, suka-sukanya kita, emang gue pikirin kan gitu ya. Jadi ada ego yang begitu besar kalau kehendak kita. Tetapi pada kejadian ini, pada cerita ini, Maria dikatakan gak usah takut, ya, karena kasih karunia menyertai engkau. Roh Tuhan ada atasmu, engkau akan mengandung, engkau akan dipimpin, begitu loh. Nah, kalau cerita ini pada masa ini adik-adik ya, dimana Maria pada saat itu kan gak ada Alkitab yang bisa pimpin kita gitu ya, yang bisa kita jadikan cermin untuk belajar, untuk membaca gitu ya. Mau menerima itu semua. Terlebih-lebih kita saat ini adik-adik ya, kita harus belajar untuk bisa menerima kehendak orang lain, untuk bisa menerima kehendak orang tua, untuk bisa menerima kehendak teman di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena kita gak hidup sendiri, ya. Karena kita juga harus berkomunitas, kita juga harus bersosialisasi, ya. Kita juga harus saling menghargai sesama, kita juga harus menerapkan kasih di dalam hidup kita. Salah satunya adalah menerima kehendak, pendapat, usul daripada teman-teman, daripada orang tua di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena di situ menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa kita nggak berkuasa atas diri kita, bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Ya, itu pula yang terjadi pada Maria. Oleh karena Maria tahu bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan, sebab itu kita ada rasa khawatir, sebab itu kita ada rasa takut, ya. Karena mana mungkin, Maria berkata, mana mungkin aku belum bersuami. Tapi Tuhan bilang gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kuncinya apa adik-adik? Kuncinya adalah satu. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam diri kita, jangan pernah merasa cemas, jangan pernah merasa takut. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin, karena Tuhan yang akan menyertai. Sebab itu dikatakan jangan takut. Ya, ada yang lebih detail di dalam Alkitab mengatakan bahwa jangan takut, aku menyertai engkau sepanjang akhir zaman. Jadi kalau kita mau belah itu kata-kata, berarti kalau sepanjang zaman, setiap hari kita nggak usah takut. Apapun kehendak Tuhan di dalam diri kita, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu galau. Kenapa? Karena Tuhan menyertai setiap langkah kaki kehidupan kita hari lepas hari. Apakah itu pahit? Apakah itu tidak enak? Apakah itu nyebelin? Apakah itu membuat kita menjadi sengsara, menjadi menderita? Nggak perlu takut. Yang perlu kita lakukan adalah hanya masuk, bertindak, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan menyertai, karena ada Roh Tuhan yang memimpin, karena ada berita kesukaan yang akan Tuhan berikan, karena ada rancangan Tuhan yang akan Tuhan izinkan terjadi lewat diri kita untuk pada akhirnya menjadi berita kesukaan. Demikian pula dengan Maria. Pada saat Maria menyatakan, jadilah menurut perkataanmu karena aku adalah hambamu. Genaplah sudah pada akhirnya Yesus Kristus Juru Selamat umat setiap anak manusia menjadi lahir, ya, lewat Maria. Sehingga rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar genap.
Mengapa? Karena Maria berkata, jadilah kehendakmu, karena aku adalah hamba-Mu. Sehingga lewat Maria, kalau kita mau tarik lebih jauh ceritanya, seluruh dunia bisa menyaksikan kasih yang begitu besar daripada Tuhan itu sendiri menyelamatkan umat manusia dari kelahiran terus sampai pada akhirnya puncak perayaan Paskah, sampai akhirnya Tuhan Yesus naik, sampai akhirnya berita keselamatan telah tersampaikan, telah ada, dan kita menikmatinya dalam bentuk Alkitab. Itu adalah karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang dibebankan, yang diberikan ya kepada Maria, dan Maria melakukannya. Sehingga seluruh umat manusia yang cinta dan yang percaya akan Tuhan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih, mendapatkan kabar sukacita yang sungguh-sungguh real. Karena pada akhirnya setiap orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Ya, cerita yang begitu panjang, cerita akhir yang begitu indah, yang begitu menyenangkan, yang begitu menyelamatkan anak manusia terjadi lewat seorang perawan Maria yang bersedia dan yang berkata, aku hamba-Mu, terjadilah menurut perkataan-Mu. Adik-adik, apa yang mau kita ambil dari cerita ini? Ya, apa yang mau kita petik dari cerita Lukas 1:26 sampai dengan 38. Kakak ingin menekankan kepada kalian semua, coba buka hati, mata pikiran kita, agar kita boleh lebih peka, agar kita lebih dengar-dengaran. Apa sih kehendak Tuhan di dalam diri kita? Apa sih kehendak orang tua kita? Apa sih rencana-rancangan orang tua kita di dalam diri kita? Ya, agar kita menjadi berhikmat untuk masuk di dalam rencana, rancangan, kehendak Tuhan di dalam diri kita. Karena kehendak Tuhan di dalam diri kita, kalau secara yang saat ini terjadi, kita pasti akan merontak. Kita pasti akan berontak. Gua lagi. Kenapa harus aku sih? Kenapa nggak yang si itu sih? Kenapa nggak bukan dia sih? Kok aku lagi? Kan senantiasa demikian kan? Ada pemberontakan yang tanpa kita sadari terucap di dalam diri kita. Ya, apakah itu karena cemas, apakah itu karena nggak mau capek, apakah itu karena berkorban, begitu ya? Itu sama saja adik-adik. Cobalah untuk lebih tunduk, takluk, dengar-dengaran akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan sekali lagi kakak ingatkan, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, jangan pernah galau apapun kejadian yang menimpa diri kita, karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk diri kita, bahwa ada kabar kesukaan yang akan kalian terima, yang akan kalian nikmati, yang akan kalian peroleh, yang berbuah manis bila mana engkau masuk dalam rencana rancangan Tuhan itu sendiri. Kuncinya hanya satu, kamu mau gak sih tunduk? Kamu mau gak sih taat? Kamu mau gak sih berkorban untuk melakukan apakah kehendak orang tua, keluarga, ataupun Tuhan itu sendiri? Mau gak? Ada gak pengorbanan kamu? Ataukah di dalam pelayanan kamu mau gak berkorban untuk menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita? Begitu ya adik-adik. Jadi kalau kalian mau pada akhirnya mau untuk taat akan kehendak Allah, taat, tekun, ya, siap berkorban, dimasuk dalam rencana Tuhan, tidak ada kata sedih, tidak ada kata menyesal. Karena satu kata yang harus kalian camkan, bahwa Tuhan senantiasa merencanakan yang baik. Itu kunci, pegang tuh, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik, bahwa Tuhan menyertai kalian di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu dikatakan jangan takut. Ya, kenapa ada banyak kata jangan takut di dalam Alkitab? Kenapa ada banyak kata jangan cemas? Kenapa ada banyak kata jangan khawatir? Tuhan memelihara burung-burung di udara, Tuhan memelihara. Kenapa? Karena ya itu benar adik-adik, Tuhan menyertai sampai akhir zaman, sampai engkau
dewasa nanti, sampai engkau opung-opung sampai akhir hidupmu, Tuhan menyertai kita. Itu janji Tuhan ya dan amin. Sebab itu jangan takut ya. Hanya yang kita perlukan adalah melatih diri kita untuk kita taat, untuk kita tunduk, untuk kita siap berkorban, melakukan kehendak Tuhan di dalam diri kita, sehingga kabar sukacita, kabar kebahagiaan itu boleh kita kecap. Ya, kabar sukacita, kejadian sukacita yang menyenangkan itu bisa terjadi bila mana kita mau tunduk, bila mana kita mau taat. Ya, contoh kecil, hal yang sangat sederhana. Engkau rajin belajar, pasti nilainya bagus. Ya kan? Engkau mau ujian, belajar, bisa dibilang 80% oke di tangan. Ya kan, 20%-nya keberkatan daripada Tuhan. Tuhan mengurapi agar kita mengingat setiap apa yang sudah kita pelajari, gitu kan? Kan ada perkataan pernyataan yang berbunyi, doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Kan begitu. Berarti kan ada sinergi antara kita dan yang berkuasa, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Ada kesinambungan, ada komunikasi yang baik di dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebab itu kalian, setiap anak sekolah minggu, tua besar kecil, bahkan kakak sendiri nih ya, harus senantiasa berdoa. Karena kita berdoa memohon keberkatan daripada Tuhan, agar Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita. Sebab itu adik-adik, Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Gitu aja kok, sederhana sesungguhnya ya. Tetapi yang paling susahnya adalah, mau gak sih kita melakukan kehendak Tuhan? Mau gak sih kita mau capek gitu loh. Sebetulnya kalau kita lihat, sepertinya kita capek untuk orang lain ya. Secara kasat mata kita melihat, aku lagi gitu ya. Tetapi sesungguhnya tanpa kita sadarin, kita melakukannya untuk Tuhan. Begitu loh. Ya, mungkin kalau dalam cerita ini nyata-nyata jelas sekali bahwa Maria melakukannya karena perintah Tuhan gitu ya. Tapi kalau dalam masa yang sekarang, sepertinya kan kehendak Tuhannya kan dibalik orang tua. Kehendak Tuhan itu kan dibalik harus taat kepada toleransi terhadap sesama manusia, kan begitu ya. Tapi itu juga kehendak Tuhan, jangan salah adik-adik. Itu pun kehendak Tuhan agar kita mau tunduk, taat, takluk di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena satu hal lagi yang kakak ingin berikan, tidak ada, Tuhan tidak akan membiarkan engkau sulit sendiri gitu, terlunta-lunta sendiri gitu. Gak akan adik-adik. Kalian harus menyadari bahwa kalian di mata Tuhan bernilai. Ya, kalian di mata Tuhan berharga. Nilai kalian sangat tinggi dibanding ciptaan Tuhan yang lain. Setiap anak manusia memiliki nilai yang sangat tinggi. Sebab itu berkaca diri, ya. Tanamkan di hati, ada roh Tuhan di dalam diri kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Sebab itu, bila mana kalian sadari bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita, engkau pasti akan mau melakukan kehendak Tuhan. Engkau pasti akan mau tunduk, taat, baca firman Tuhan, dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran yang lebih tua dari kita, karena itu adalah kehendak Tuhan di dalam diri kita, agar kabar kesukaan yang daripada Tuhan pada akhirnya nanti boleh engkau terima, sehingga engkau menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita semua bisa pada akhirnya memberitakan kabar sukacita atas perjalanan hidup kita, karena ada roh Tuhan, karena ada kasih Tuhan yang melingkupi, yang pada akhirnya memampukan kita menjadi alat untuk menyatakan bahwa kehendak Tuhan di dalam diri kita lakukan, hasilnya adalah ya dan amin. Nah, untuk melakukan itu adik-adik diperlu latihan, diperlu step by step gitu, tahapan demi tahapan untuk kalian taat dari hal-hal yang kecil. Misalnya disuruh iya ma, iya pa, lakukan.
ya, ambil minum, ambil kopi, ya. Protes sekali-sekali is okay, boleh lah. Masa aku aja sih, kan ada si A, si B, si C, kan ada ade, ada abang misalnya gitu ya, boleh. Tapi tetap sadari diri kalian bahwa hidup kalian bukan milik kalian sendiri. Ada roh Tuhan, ada Tuhan yang mutlak memiliki kita. Ada orang tua yang secara dunia ini memiliki kita. Sebab itu kita harus bisa mengikis rasa tidak terima, pemberontakan, ya, misalnya adik-adiknya di dalam diri kita harus kita kikis. Pelan-pelan kita kikis, ya, agar pada saat usia-usia sekarang, usia kalian tuh udah bisa tuh adik-adiknya egois, nggak mau repot, nggak mau tahu gitu ya, nggak mau menolong, nggak peduli, itu mulai dikikis, ya, mulai dikikis. Untuk pada akhirnya kalian akan bisa menyadari bahwa kalian bukan milik kalian pribadi, tapi ada kehendak Tuhan, ada orang tua, ada sesama, ada opung, ada tulang yang juga memiliki kalian, di mana kalian juga harus tunduk dan taat kepada orang tua kita dengan menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah di dalam diri kita. Di dalam setiap kehidupan, pergaulan, kegagalan atau apapun itu adik-adik ya, itu pun demikian. Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Sebab itu adik-adik, kakak mau share sekali lagi, sadarilah siapa diri kita agar kita memahami bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas diri kita, agar kita bisa seperti Maria, aku ini hamba-Mu Tuhan, terjadilah menurut perkataan. Demikian ya adik-adik ya, firman Tuhan yang daripada kakak juga mau kepada kalian. Nanti sore kita mau Natalan, yuk kita tundukkan kehendak kita. Kita duduk diam manis, melakukan, menjalani, menyaksikan ya setiap acara Natal yang dirancang oleh kakak dan abangnya terhadap untuk kalian semua. Kita duduk manis, kita berdiam diri. Paling lama mungkin 1,5 jam kali ya. Kita saksikan anak-anak teman-teman kalian yang kontribusi, yang ambil bagian di dalam setiap acara Natal. Itu kan pengorbanan kan, latihan, begitu kan? Ada latihan, buang waktu, ada yang salah, rekam ulang gitu ya. Itu pengorbanan, itu juga adalah merupakan suatu menunjukkan bahwa kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam diri kita, sehingga acara Natal boleh berlangsung dengan baik, sehingga kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus bisa kita saksikan rame-rame karena kalian ambil bagian. Jadi kakak pesan sekali lagi, sore nanti saksikan acara Natal kita dengan baik, tentunya dengan baju yang sudah rapi, baju Natalan, udah wangi ya, udah mandi, udah sisiran gitu ya, udah cantik, udah ganteng. Duduk diam di perangkat kalian masing-masing, saksikan. Lalu pada saat misalnya ada penyalaan lilin, ikut ambil tuh lilin lilin yang kecil-kecil gitu ya, yang lilin ulang tahun tuh, jangan yang angka, yang begini ya. Terus nyalakan sama-sama ya adik-adik ya. Jadi kita nikmatin kabar kesukaan yang daripada Tuhan bahwa lahir juru selamat untuk menebus dosa manusia. Jadi makna Natal itu nggak hilang. Kita jadi bersuka cita gitu, walaupun mungkin hanya keluarga ya, tapi kesukaan yang daripada Tuhan ada di dalam diri kita. Baiklah adik-adik, begitulah firman Tuhan dari kakak menghimbau untuk acara Natal nanti kalian semua ambil bagian, kalian saksikan semua, dan juga untuk anak-anak yang telah memberikan kreativitas dalam bentuk letter to God. Terima kasih sayang, kalian hebat, cakep ya. Kakak senang ya setiap aktivitas, setiap kegiatan kakak GSM-nya kalian sambut dengan baik. Itu juga adalah merupakan bentuk daripada ketaatan dan kepedulian ya, sehingga kalian mau melakukan itu. Terima kasih sayang ya. Apapun yang kalian lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, upahmu besar di surga. Demikian cerita dan firman Tuhan dari kakak. Kita harapkan nanti pada saat acara-acara berikutnya setelah acara kebaktian Natal yang 19 ini tetap ada kan ibadah hari Natal pertama, ibadah hari Natal kedua.
tetap kalian saksikan ya sayang ya, karena kami membuat program ini untuk kalian. Demikian firman Tuhan. Mari sekarang kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah ini, kita tutup khotbah ini dengan satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Kristus atas firman Tuhan yang begitu indah, di mana kami mau Tuhan menyadari bahwa kehendak Tuhan di dalam diri kita, kehendak orang tua di dalam diri kita, kehendak lingkungan, kehendak teman-teman di dalam gereja, di dalam sekolah, kita harus bisa Tuhan menerimanya. Karena di dalam kehendak itulah sesungguhnya kasih Tuhan dinyatakan. Dan kasih Tuhan, apakah kita mau melakukannya? Sebab itu Bapa, mampukan kami. Tuhan berikan kami kekuatan, keberkatan, anugerah dan limpah rahmat, sehingga kasih Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kabar sukacita lewat diri kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan boleh kami pancarkan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati orang tua daripada anak-anak kami, sehingga kami boleh saling tolong menolong, sehingga kami boleh saling bersinergi untuk boleh Tuhan melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, pimpin kami, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga perkataan akulah hambamu, kamilah hambamu, terjadilah menurut perkataan-Mu, boleh kami lakukan lewat kesederhanaan yang kami mampu lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi nanti sore. Halo adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 81, judulnya Oh Datanglah Immanuel. Kita akan bernyanyi dari ayat 1 sampai 3. Surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, Sang Immanuel. Mari adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Semua adik-adik di rumah berdoa syafaat ya. Dan kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh luar biasa kepada kami semua, Sang Juru Selamat kami, yang selalu menemani kami dalam setiap hari dan langkah kehidupan kami, terutama selalu menemani adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa surga, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, semangat bagi kami semua, terutama adik-adik sekolah minggu Tuhan. Biarlah firman ini yang kami dengar tadi Tuhan dapat bertumbuh, berbuah dan berakar bagi adik-adik semua Tuhan. Ya Tuhan Allah di surga, ada beberapa doa yang kami sampaikan Tuhan. Walaupun virus corona sudah melandai Tuhan, kami tetap memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon Engkau dapat menghilangkan wabah virus ini dari bumi ini Tuhan, dari tengah-tengah lingkungan kami, dari manapun itu berada Tuhan, agar kami semua dapat hidup kembali normal Tuhan, dapat bersekolah dengan baik, dapat bekerja, dan terutama dapat bergereja untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah bersurga, berkatilah pimpinan negara kami, para medis, para dokter yang berjuang untuk mengatasi wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa surga, kami juga mendoakan Tuhan perayaan Natal sekolah minggu yang nanti sore akan diselenggarakan untuk kelompok besar Tuhan. Berkatilah semua acara yang akan kami sajikan Tuhan, karena acara itu adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu yang menonton Tuhan. Biarlah kami bersuka cita Tuhan untuk merayakan Natal di tahun ini Tuhan. Bapa surga, kami juga mendoakan gereja-Mu, para pemimpin pendeta kami, para majelis, perhado dan jemaat Tuhan. Kami berdoa pada ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik secara online dan onsite Tuhan. Walaupun ibadah secara online dan onsite Tuhan, semuanya adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, masih banyak yang kami ingin doakan Tuhan. Engkau temani kami selalu Tuhan, Engkau iringi kami selalu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu HKBP Kerlama dalam langkah Tuhan, dalam langkah dimanapun dia berada Tuhan. Jagalah mereka, bungkuslah mereka selalu Tuhan, agar mereka senantiasa sehat selalu, utama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah surga, masih banyak doa yang ingin disampaikan. Adik-adik di rumah sekarang Tuhan, tetap berdoa Tuhan. Banyak yang harapan yang ingin mereka sampaikan, terutama di akhir-akhir tahun yang Tuhan. Dengarlah doa-doa mereka Tuhan yang penuh sukacita itu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari adik-adik semua kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.